Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Marwia Siregar dari kelas IKOR A 2019. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang psikologi olahraga. Mengapa kita harus mempelajari psikologi olahraga sebagai pendidik? Karena berguna sebagai atlet dan bermanfaat untuk seorang pelatih. Nah, apa sih pengertian dari psikologi ini? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang mana psikes yang artinya jiwa, roh atau sukma, dan logos berarti ilmu. Menurut William James tahun 1880, psikologi adalah mengenai kehidupan mental termasuk fenomena dan kondisinya, yang mana fenomena adalah apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, berpikir logis, dan suatu keputusan. Kemudian, pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu psikolog yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet tersebut. Mengapa harus psikologi olahraga? Yang pertama, psikologi olahraga ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi belajar. Yang ketiga, psikologi kepribadian. Yang keempat, psikologi sosial. Dan yang kelima, psikometri. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini meliputi pengetahuan mengenai masa-masa seseorang atlet mengalami atau memperlihatkan kemampuan melatih diri, faktor bakat, keturunan, dan pengalaman serta proses-proses kematangan. Yang kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar ini berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan latihan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan evaluasinya. Latihan adalah proses belajar. Psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini meliputi cara-cara beradaptasi, konsep diri, percaya diri, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kognisi, dan emosi. Psikologi sosial. Psikologi sosial ini terkait dengan hubungan antar pribadi dan kelompok komunikasi dengan pelatih atau pembina, keterbukaan atau menutup diri. Kemudian psikometri. Psikometri ini berhubungan dengan berbagai pengukuran terhadap keadaan psikis atlet yang meliputi inteligensi, minat, sikap, kepribadian, tingkah laku, dan sebagainya. Aspek psikologi terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi, emosi, dan kognisi. Motivasi ini merupakan proses aktualisasi sumber penggerak dan pendorong tingkah laku individu memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi itu sendiri sangat dipentingkan untuk menunjang performa atlet itu sendiri, sehingga atlet akan menunjukkan performa terbaiknya. Yang kedua adalah emosi. Kenapa kita harus memahami konsep dalam emosi ini? Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan situasi-situasi hati. Yang kedua adalah yang dilihat dalam emosi tertawa. Dan emosi sedih bisa kita lihat dalam sebuah tangisan. Yang ketiga, kognisi. Kognisi ini adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang diterapkan adalah memperoleh pengetahuan, memanipulasi pengetahuan melalui kegiatan dan memikirkan, menilai, menalar, dan membayangkan situasi atau membahas tentang kapasitas dalam kecerdasan seseorang atlet itu sendiri. Psikologi olahraga pada era zaman dulu mengatakan bahwa prestasi olahraga itu ditunjang menjadi 3 aspek, yaitu
psikologi olahraga, kemudian metode kepelatihan, dan gizi. Bagaimana psikologi olahraga selalu disampingkan untuk mendapatkan sebuah prestasi yang terbaik. Nah, itu pada saat perform psikologi olahraga selalu dinomor duakan sehingga perform tidak mencapai maksimal. Untuk pada zaman modern saat ini, psikologi adalah salah satu faktor yang paling penting sehingga psikologi memilih peranan yang sangat baik ketika berbicara tentang perform atlet itu sendiri. Baru di bawahnya dilengkapi dengan metode kepelatihan, gizi, sport science, dan teknosport. Jadi, psikologi olahraga adalah hal yang pokok dan sangat komponen, sangat berat, sehingga psikologi olahraga memunculkan perform prestasi untuk atlet itu sendiri. Apa yang dilahirkan oleh psikologi olahraga? Yang pertama, kerja keras. Kenapa kita berbicara proses kerja keras di dalam psikologi olahraga? Yang terbangun adalah nilai-nilai kerja keras, pantang menyerah, semangat bertanding, dan tidak ingin kalah. Yang kedua, respect. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, pelatih, dan lawan itu sendiri. Yang terakhir adalah fair play, yang mana mampu mengakui kekalahan dan mampu menerima kemenangan secara baik, tanpa ada unsur-unsur yang berbau nuansa tidak baik. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai materi tentang psikologi olahraga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.